Halo semua, perkenalkan nama saya Bimo Indra Prasetyo dari kelas 12 MP2 nomor absen 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu soal dari tema penyetaraan redoks. Penyetaraan redoks itu sendiri memiliki tujuan untuk menyetarakan jumlah elektron dari dua reaksi, baik dari reaksi reduksi maupun reaksi oksidasi. Oke, kita akan masuk ke dalam soalnya. Soalnya adalah KMNO4 ditambah HCl yang merupakan bagian reaktan, kemudian menghasilkan produk KCl ditambah MnCl2 ditambah H2O ditambah Cl2. Pada bagian ini pula kita akan mengetahui bahwa reaksi redoks ini dalam keadaan asam. Nah, keadaan ini nantinya akan berpengaruh dalam proses penyetaraan redoks nantinya. Oke, untuk menyetarakan reaksi redoks ini kita akan membutuhkan 7 langkah. Langkah yang pertama adalah kita akan mencari terlebih dahulu biloks-biloks dari tiap unsur atau senyawa yang ada pada soal atau pada reaksi redoks ini. Oleh karena itu, kita diperlukan pengetahuan dari aturan untuk menentukan biloks-biloks. Diketahui dari aturan yang dalam menentukan biloks, itu senyawa MnCl2 itu tidak terikat pada aturan biloks manapun. Sehingga untuk mencari nilai biloksnya, itu kita harus mengionisasi atau memecah beberapa unsur atau senyawa yang ada pada reaksi redoks ini. Sehingga menghasilkan KMNO4 menjadi K plus ditambah MNO4, HCl menjadi H plus tambah Cl min, KCl menjadi K plus tambah Cl min, MnCl2 menjadi Mn2 plus tambah 2 Cl min. Kemudian Cl2 dan juga H2O itu tetap. Oke, setelah dipecah dan diionisasikan ini, baru kita bisa menentukan biloks-biloks yang ada pada soal. Oke, yang pertama adalah dari atom K. Karena muatannya plus, maka di sini biloksnya adalah plus 1. Kemudian selanjutnya ada MnO4 minus. Di sini muatannya adalah minus. Nah, pada penyetaran dalam mencari biloks pada umumnya, itu suatu atom akan ditambahkan, kemudian akan menghasilkan nilai 0 untuk menyetarakan. Tetapi di sini kondisinya berbeda, karena ada muatan minus, sehingga nantinya pertambahan dari atom Nn dan juga O itu harus menghasilkan minus 1. Nah, dalam aturan biloks, atom O itu memiliki sifat minus 2. Yang artinya kita kalikan minus 2 ini dengan muatannya yaitu 4. Jadi minus 8. Nah, minus 8 nanti ini kita tambahkan dengan atom Mn ini sehingga akan menghasilkan minus 1. Maka kita tambahkan minus 8 tadi dengan plus 7. Kemudian atom H di sini memiliki muatan plus sehingga kita tulis plus 1. Kemudian atom Cl min di sini muatannya minus, kita tulis minus 1. Kemudian ada atom K di bagian produk. Karena muatannya plus kita tulis plus 1 juga. Lalu ada Cl min karena muatannya min, kita tulis min 1. Mn2 plus karena muatannya ada 2 plus, jadi kita tulis plus 2. Kemudian ada atom 2 Cl min karena muatannya min, kita tulis min 1. Kemudian ada atom Cl2 dan H2O yang merupakan unsur bebas karena dia tidak memiliki muatan ataupun terikat, sehingga biloksnya adalah 0. Oke, setelah biloks-biloks ini diketahui dari setiap unsur atau senyawanya, dalam proses tahap ke-1, kita akan mencari mana biloks-biloks dari atom-atom ini yang mengalami perubahan. Nah, di sini diketahui bahwa ada atom MnO4 dan juga Cl yang mengalami perubahan. Di mana atom MnO4 itu mengalami perubahan berupa
penurunan biloks. Nah, penurunan biloks ini artinya atom MnO4 itu merupakan atau masuk dalam proses reduksi. Karena sifat dari proses reduksi itu mengalami penurunan biloks, yaitu dari +7 menjadi +2 di bagian produk. Kemudian, atom yang mengalami perubahan biloks itu adalah atom Cl, di mana di bagian reaktan itu atomnya adalah -1. Biloksnya adalah -1, sementara di bagian produk itu biloksnya adalah 0. Nah, artinya di sini biloks dari Cl itu mengalami kenaikan. Biloks yang mengalami kenaikan itu masuk dalam sifat dari oksidasi, yaitu dari reaksi oksidasi. Karena reaksi oksidasi itu biloksnya mengalami kenaikan. Di sini kita ketahui bahwa atom MnO4 itu mengalami biloks penurunan, yang artinya dia adalah proses reduksi, dan juga atom Cl itu mengalami kenaikan biloks. Di sini artinya atom Cl itu masuk dalam reaksi oksidasi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu kita menuliskan masing-masing setengah reaksi oksidasi dan juga setengah reaksi reduksinya. Di sini reaksi reduksi yang diketahui tadi mengalami biloks penurunan adalah MnO4- menjadi Mn2+. Kemudian setengah reaksi dari oksidasi yang mengalami kenaikan biloks tadi adalah Cl- dan menjadi Cl2. Setelah diketahui di tahap kedua mana yang merupakan termasuk dalam reaksi reduksi dan juga oksidasi dan menulis setengah reaksinya, selanjutnya di langkah ketiga kita itu menentukan atau menyetarakan jumlah atom dari setiap setengah reaksi ini. Nah, di setengah reaksi reduksi jumlah atom yang ada itu ada MnO4 dan juga Mn2+. Di sini diketahui bahwa jumlah atom yang ada pada setengah reaksi reduksi itu sudah setara. Artinya kita tidak perlu menambahkan koefisien untuk menyetarakannya. Tetapi berbeda dengan kondisi di setengah reaksi pada bagian oksidasi, di mana di sini itu pada bagian produk dan reaktannya itu masih belum setara, di mana pada bagian produk jumlah atom Cl itu lebih banyak daripada di bagian reaktan, di mana pada bagian kanan itu jumlah atomnya adalah 2, sementara di bagian kiri adalah 1. Sehingga untuk menyetarakannya kita menambahkan koefisien yaitu 2 di bagian sebelah kiri, sehingga nantinya jumlah atom dari reaksi ini akan sama. Setelah menambahkan jumlah atom, menyetarakan jumlah atom dengan menambahkan koefisien di dalamnya, selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu di mana dalam langkah ini reaksi yang mengandung oksigen itu kita setarakan dengan cara menambah H2O pada ruas yang kekurangan O dan diimbangi dengan menambah H+ pada ruas yang berlawanan. Nah, tapi ini bisa berbeda dalam kondisi kita harus mengetahui keadaannya terlebih dahulu. Kalau misalnya dalam keadaan asam itu kalau kekurangan O itu yang ditambahkan H2O. Tetapi kalau dalam keadaan basa yang ditambahkan H2O itu adalah reaksi yang mengalami kelebihan oksigen. Nah, karena ini reaksi redoks ini dalam keadaan asam, maka yang akan ditambahkan H2O itu adalah reaksi yang kekurangan oksigen. Oke, nomor 4 ini di setengah reaksi atau reduksi itu memiliki atau mengandung oksigen. Sementara untuk oksidasi itu tidak mengandung oksigen. Jadi kita di bagian oksidasi ini
tidak perlu untuk menyetarakan O-nya karena tidak ada atom oksigen di sini. Jadi kita fokus pada bagian reduksi saja. Di mana di sini itu jumlah atom oksigennya itu ada 4. Sementara di bagian kanan itu tidak ada. Nah, seperti yang prinsip tadi, kalau asam yang kekurangan oksigen itu kita tambah H2O. Jadi karena di sini atom O-nya ada 4, di sini kita tambahkan menjadi 4H2O. Kemudian untuk itu di sebelah kiri untuk mengimbanginya kita juga menambah H+ pada ruas yang berlawanan. Artinya di sini kita harus menambahkan H+. Nah, di sini diketahui kalau jumlah H-nya itu 8. Maka untuk agar setara kita menambahkan 8H+ di sini sehingga kedua reaksi ini itu bisa setara. Nah, setelah kita masuk atau selesai di tahap yang keempat, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kelima. Di mana di sini itu kita harus menyetarakan muatan masing-masing setengah reaksi dengan menambah sejumlah elektron. Nah, di sini kita harus melihat dari muatan yang ada pada kedua setengah reaksi ini. Oke, kita lihat dulu di setengah reaksi reduksi, di mana di bagian reaktan itu muatannya adalah plus atau 8 plus dan juga min. Kemudian di bagian produk di bagian reduksi itu ada, sementara itu di bagian produk itu jumlah muatannya adalah plus 2 atau jadi plus 2 muatan. Nah, di sini itu kan artinya di sini ada 8 ditambah 1, artinya muatannya di sini itu adalah plus 7. Nah, supaya muatannya itu sama dengan ini yaitu plus 2, maka kita bisa menambahkan 5 elektron di bagian reaktan sini. Sehingga nantinya 5 dikurangi 7 kurangi 5 hasilnya adalah plus 2, sehingga nanti akan sama antara di reaktan dan juga produknya, jumlah muatannya akan sama. Kemudian di proses setengah reaksi oksidasi ini, di sebelah kiri atau di reaktannya itu memiliki muatan minus 1, sementara di sebelah kanan itu tidak memiliki muatan. Nah, tapi di sini minus 1 karena koefisiennya 2, sehingga muatannya itu adalah 2, minus 2. Nah, agar setara jumlah muatannya, maka di bagian produk kita bisa menambahkan 2 elektron agar di bagian reaktan dan juga produknya itu setara jumlah muatannya. Nah, setelah di bagian kelima kita menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan beberapa elektron, kita masuk ke tahap yang keenam, yaitu setarakan jumlah elektron yang telah dibebaskan pada reaksi oksidasi dengan elektron yang diterima pada reaksi reduksi. Nah, di sini diketahui kalau di reaksi oksidasi itu dia memiliki elektron 2 elektron, sementara di reaksi reduksi itu dia menerima 5 elektron, sementara di oksidasi kan tadi dia melepas 2 elektron. Nah, kita setarakan dari kedua elektron pada reaksi reduksi dan oksidasi ini. Kita untuk bagian reduksi kita kalikan 2 atomnya, sementara bagian oksidasi atomnya kita kalikan 5. Sehingga menghasilkan reaksi seperti ini, yaitu 10 elektron ditambah 16H+ ditambah 2MnO4- menjadi dalam produk 2Mn2+ ditambah 8H2O. Ini setelah reduksinya itu dikalikan 2 semuanya, ya kan? Agar jumlah elektronnya itu bisa setara antara reduksi dan juga oksidasi. Kemudian di bagian oksidasinya itu menjadi 10 Cl-, kemudian produknya adalah 5 Cl2 ditambah 10 elektron.
Kemudian kita masuk di bagian akhir atau di bagian tahap ketujuh, yaitu kurangi elektron pada luas berlawanan. Demikian pada ion atau atom sejenis, kemudian jumlahkan reaksi oksidasi dan reduksi sehingga menghasilkan redoks yang setara. Nah, di sini kan udah disetarain tuh dari elektronnya setelah kan sehingga menghasilkan ini 10 elektron ditambah 16H+ ditambah 2MnO4- menjadi 2Mn2+ tambah 8H2O, dan untuk oksidasinya ada 10Cl- menjadi 5Cl2 ditambah 10 elektron. Nah, di sini itu kita tambahkan, dan kita bisa juga mencoret beberapa atom yang sejenis. Di sini atom yang sejenis misalnya 10 elektron dan 10 elektron pada reduksi dan juga 10 elektron pada oksidasi ini bisa kita coret sehingga nantinya akan menghilang di reaksi yang selanjutnya. Kita akan coret terlebih dahulu. Ya, itu kan yang sama. Nah, untuk yang sisanya itu sudah tidak ada lagi atom sejenis yang sama. Kemudian kita tambahkan. Kita akan menuliskan di bagian yang reaktan terlebih dahulu, di bagian kiri terlebih dahulu. Setelah ditambahkan, itu hasilnya adalah 16H+ ditambah 2MnO4- ditambah 10Cl-. Kemudian kita tuliskan yang ada di sebelah kanan, atom unsur-unsur atau atom yang ada di sebelah kanan, yaitu ada 2Mn2+ tambah 8H2O dan 5Cl2. Nah, inilah hasil dari penyetaraan redoks. Dan pada bagian akhir ini, jumlah elektron dari reaksi oksidasi ataupun reaksi reduksi itu sudah sama sesuai dengan tujuan dari penyetaraan redoks itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.